Selamat siang, Anda menyaksikan Liputan 6 Siang bersama saya, David Rizal. Ya, saudara, gedung Keiling di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan terbakar. Asap hitam membumbung tinggi dari gedung Keiling. Dari informasi yang dikeluarkan oleh TMC Polda Metro Jaya, kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini, petugas tengah melakukan pendinginan karena kebakaran sudah padam. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan saat terjadinya kebakaran di gedung Keiling. Banyaknya warga yang menyaksikan langsung kebakaran dari kendaraan ini membuat jalanan macet. Lalu bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran? Kita bergabung bersama Glenn Joshua dan juga Mehdi Hairiyazdi. Glenn, sudah bisa dipastikan apa penyebab pasti kebakaran, Glenn? Ya, untuk penyebab pastinya memang belum dapat dikonfirmasi di lokasi ini. Tadi saya sempat bertanya kepada sejumlah petugas pemadam kebakaran dari BPBD pun belum ada yang bisa memastikan. Namun dugaannya ini berasal dari dapur yang berada, ataupun dapur dari salah satu kafe yang berada di lantai 7. Namun memang hal ini masih harus dipastikan terlebih dahulu karena saat ini proses pemadaman dan juga pendinginan sudah selesai dilakukan. Saat ini pihak dari petugas pemadam kebakaran tengah memberlakukan dari penyisiran untuk bisa dari menyisir sisa-sisa kebakaran. Ini merupakan situasi terkini di mana dampak dari kebakaran tampak terlihat bahwa ada puluhan dari kaca gedung yang pecah dan juga terbakar, dan juga ada satu videotron ataupun papan dari iklan elektronik yang juga sudah hangus terbakar akibat tadi kebakaran yang terjadi diduga berasal dari lantai 7. Proses pemadaman tadi berlangsung selama 30 sampai dengan 40 menit dan juga informasi terakhir yang kami dapatkan dikonfirmasi oleh BPBD DKI Jakarta ini ada 2 korban, 1 orang perempuan dan juga 1 orang pegawai kafe yang mengalami sesak nafas dan juga sudah dirujuk ke Rumah Sakit Medistra instalasi unit gawat darurat. Nah, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana cerita dari kebakaran tadi, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Wibi yang menjadi salah satu saksi mata yang ada di lokasi. Mas, sebelumnya saya turut berduka dengan situasi yang terjadi tadi. Mas, kalau boleh ceritakan, Mas, gimana Mas mengetahui pertama kali terjadi kebakaran? Ya, baik. Jadi yang pertama tuh kami pihak keluarga lagi disiapkan untuk resepsi ya, Mas. Tiba-tiba ada 1 atau 2 orang yang infoin bicara aja gitu, dan bicaranya dalam nggak posisi panik juga. Mas, ada kebakaran di lantai 7, kita semua turun, ayo turun. Kita masih bingung nih, ini beneran nggak sih? Tapi pas kita lihat ke jendela memang ada api dan asap yang dari lantai atas gitu yang jatuh. Ya, akhirnya kita rame-rame cari pihak keluarga, pihak WO dan segala macam, minta semuanya turun dulu gitu. Dan itu ya inisiatif dari kita untuk bawa semua keluarga turun pertama gitu. Tadi Mas Wiwi posisi di lantai 5. Di lantai 5. Ya. Boleh digambarkan situasinya saat itu, apakah melihat ada kepulan asap atau api atau seperti apa, Mas? Posisi kami di dalam gedung lantai 5 itu nggak tercium asap atau nggak ada apa-apa, Mas. Memang itu posisi asapnya baru kecium ketika kita turun tangga lewat lobi sekitar lantai 4, lantai 3 tuh mulai asapnya udah kecium memang. Tapi di dalam gedung lantai 5 tuh kita nggak ngerasa apa-apa sih. Kalau boleh tahu tadi sekitar pukul berapa ya, Mas, ya, mengetahui pertama kali terjadi kebakaran? Jam 10. Jam 10. Ya. Hingga saat ini apakah sudah ada konfirmasi dari pihak gedung maupun dari petugas kebakaran apa penyebab dari kebakaran? Belum. Kami juga dari pihak keluarga masih standby di luar. Gimana kelanjutannya masih bingung juga, Mas. Tapi dipastikan semuanya selamat ya, Mas, ya? Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya turut berduka, Mas. Terima kasih atas kesediaannya, Mas, ya. Terima kasih. Informasi dari saksi mata yang tadi berada di dalam gedung, dan memang saat ini proses pemadaman dan juga pendinginan dan penelusuran masih dilakukan dari pihak pemadam kebakaran. Kembali ke David di studio. Terima kasih Glenn Joshua, dan selanjutnya saudara, ini kebakaran gedung Keiling juga sempat menyebabkan kemacetan di sekitar gedung atau di sekitar kawasan Setiabudi dan Gatot Subroto, Jakarta. Kita ke Mehdi Hairiyazdi. Mehdi, kebakaran sudah padam, bagaimana kemacetan di sana, Mehdi? Ya, David dan juga saudara, untuk saat ini memang kemacetan ataupun lebih tepatnya bisa dikatakan kepadatan masih terjadi di depan area gedung yang terbakar ini di Keiling Tower, dan kami melihat banyak sekali kendaraan yang dari tadi mengantre untuk bisa berjalan di sekitar area Jalan Gatot Subroto ini. Ini tadi saya rasakan langsung, saya berangkat dari arah Monas menuju ke arah Gatot Subroto. Untuk sampai ke sini, ini perlu waktu sekitar 30 menit. Atau tadi yang saya rasakan signifikan adalah ketika saya masuk ke area Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan, yang seharusnya perjalanan 500 meter
ini bisa ditempuh dalam waktu 5 menit, tapi tadi karena memang arus lalu lintasnya cukup padat, saya harus berjalan dengan waktu sekitar 15 menit. Dan ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya David dan juga saudara. Diantaranya kami melihat ada beberapa memang masyarakat yang ingin melihat langsung bagaimana kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi di KLING Tower ini. Kemudian tadi juga kami melihat ada juga masyarakat yang sengaja untuk menepi untuk mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Dan kemudian juga saya lihat juga ada sejumlah kendaraan-kendaraan dari para petugas seperti halnya mobil pemadam kebakaran yang memang harus parkir di sebelah kiri jalan sehingga memakan badan jalan, sehingga memang arus lalu lintas pun menjadi semakin padat karena berkurangnya jumlah ruas kendaraan yang ada. Dan kalau saya dibandingkan dengan jalan atau jalan biasa dibandingkan jalan tol, ini jalan tolnya lebih padat. David dan juga saudara, saya akan perlihatkan kepada Anda, ini jalan tol arah Cawang ini nampaknya padat pada siang hari ini. Ini memang terjadi karena tadi salah satunya ada faktor karena kebakaran yang ada di KLING Tower ini. Dan kalau dibandingkan lagi dengan arah Gatot Subroto menuju ke arah Selipi, ini kondisi arus lalu lintasnya jauh relatif lebih lancar ataupun lebih ramai lancar saya katakan, karena memang tidak terlalu terdampak dari kebakaran yang terjadi di depan KLING Tower ini. Sementara saya kembalikan kepada David di studio. Baik, Mehdi dan juga Glenn, terima kasih teman-teman atas laporan Anda dan saudara.